sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bernardus Ridan, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMK Negeri 1 Singkawang. Mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang Angkatan Pertama. Pada hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Negeri 1 Singkawang. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok kesetaraan laki-laki dan perempuan. Berikut video pembelajaran, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Bapak minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa. Silakan satu orang memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu-lah kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk kembali belajar. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami baik sekarang dan untuk ke depan atau kemudian hari. Berkatilah kami juga ya Tuhan, agar senantiasa bisa selalu mengikuti pelajaran agama dan memberikan tubuh yang sehat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah memimpin doa. Gabriel Tulpin Turiamas, Rodrian Duta, Oktori Borneo, Tea Julia, Kasih, Mesin, Derli. Sekarang kita lihat materi kita, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami diri sebagai pribadi yang unik, setara antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki kesederajatan sebagai citra Allah, memiliki suara hati sehingga mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Profil pelajar Pancasila yaitu pada dimensi mandiri dengan indikator mengidentifikasi kekuatan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menguraikan jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat, serta dengan mandiri bersyukur kepada Allah yang menciptakan mereka dengan peran masing-masing melalui kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 dan ayat 31, Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 28 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 372. Sehingga pada akhirnya peserta didik saling menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengartikan perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 28 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis paham tentang kesetaraan gender berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, lanjutan 31, Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 28,
dan Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373. Yang berikutnya, peserta didik mampu mengaitkan kesederajatan laki-laki dan perempuan dengan paham tentang citra Allah berdasarkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan ayat 31, Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 28, dan Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat doa syukur sebagai ungkapan syukur atas jati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan sederajat. Itu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mencapai ini, ada 2 submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk perendahan terhadap perempuan. Dan yang kedua, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk itu, maka perlu kita lihat yang pertama, bentuk-bentuk perendahan martabat kaum perempuan seperti apa yang sering terjadi dalam masyarakat. Silakan. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Apalagi? Perempuan hanya di dapur. Ya. Kemudian tugas perempuan hanya mengurus anak. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi itu bentuk perendahan martabat kaum perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Masyarakat ada yang beranggapan bahwa perempuan itu cukup di dapur, cukup mengurus anak. Yang kedua, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita? Perempuan dianggap sebagai kelompok yang kedua, dan perempuan sering dianggap tidak berdaya kalau tidak ada laki-laki. Dan yang ketiga, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah? Kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah adalah derajat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, terima kasih. Padahal kalau dilihat kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah itu adalah sederajat, saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk mendalami ini semua, mari Bapak ajak kita untuk melihat video berikut. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Dien. Jadi, itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya,
sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan, tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simple aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Baik, itu tadi video bagaimana kita menyaksikan sikap kita seharusnya terhadap laki-laki atau terhadap perempuan. Bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu kita masuk diskusi kelompok. Ada 3 bahan diskusi. Nanti pada kelompok 1 silakan untuk mengerjakan LKPD nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan LKPD nomor 2. Dan kelompok 3 mengerjakan LKPD nomor 3. Silakan masuk ke dalam kelompok. Ayo, silakan. Tempat duduk silakan diatur biar enak diskusi.
persilakan untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Salah satu perwakilan untuk mempresentasikan. Apa yang membedakan pria dan wanita? Yang ketiga, jelaskan hal yang bisa ditimbul akibat kesalahan dalam pemahaman tentang kodrat dan budaya. 4. Apakah perendahan martabat manusia hanya terjadi pada wanita? Jelaskan dari contoh. Cerita dari video tersebut mengisahkan tentang pengalaman baru camping di mana ada beberapa siswa laki-laki yang beranggapan bahwa pekerjaan tertentu seperti mengangkat barang dan mendirikan tenda hanya menjadi tugas laki-laki. Sebaliknya mereka beranggapan bahwa pekerjaan seperti memasak adalah tugas perempuan. Kodrat di sini merujuk pada sifat kesalahannya yang tidak berubah sejak dulu hingga sekarang, seperti perempuan melahirkan, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan dan ketimpangan. 4. Perendahan martabat manusia tidak hanya terjadi pada wanita, tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki. Dalam konteks cerita tentang waktu camping Salman, kita bisa melihat contoh bagaimana persepsi yang salah tentang kodrat dan budaya lama mempengaruhi kedua jenis. Ya, terima kasih. Itu tadi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Tadi dikatakan bahwa perendahan martabat tidak hanya pada wanita. Apa contoh perendahan martabat pada laki-laki? Laki-laki didiamkan, tidak dihargai dan dicintai. Jadi laki-laki itu jangan hanya didiamkan ya. Kalau didiamkan itu dianggap sebagai perendahan martabat laki-laki. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih kelompok 1. Kita tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Gender. Kedua, partisipasi politik. Wanita masih dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan peran politik yang setara dengan laki-laki. Mereka seringkali kurang diwakili dalam jabatan-jabatan politik dan lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Yang ketiga, kekerasan gender. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius di banyak masyarakat. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan praktik kekerasan lainnya. Soal kedua, usaha-usaha memperjuangkan kesetaraan gender. Usaha yang pertama adalah dalam pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender melalui pendidikan dan kampanye. Edukasi ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sekolah, keluarga, media, dan lembaga sosial lainnya. Yang kedua, penghapusan stereotip gender, mengatasi dan mengubah stereotip gender yang mempengaruhi persepsi dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan, mengenali dan mengubah asumsi-asumsi gender yang tersembunyi dalam membuka peluang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi
mereka. Yang ketiga, penguatan perempuan, memberikan kesempatan dan dukungan bagi perempuan untuk berkembang dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Penguatan perempuan dianggap sebagai salah satu kunci penting dalam mengatasi kesenjangan gender. Yang keempat, pelaksanaan undang-undang dan kebijakan mendukung kesetaraan gender, mengembangkan dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender. Hal ini termasuk menghapuskan diskriminasi, meningkatkan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik, dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan. Yang kelima, mendorong partisipasi pria, melibatkan dan melibatkan pria di dalam usaha untuk mencapai kesetaraan gender. Pria juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang setara dan adil, sehingga perlu dilibatkan dalam upaya-upaya ini. Soal yang ketiga, kesimpulan dari kelompok kami adalah mengatasi permasalahan kesetaraan gender adalah upaya bersama yang membutuhkan komitmen dari seluruh masyarakat dengan kesadaran, kerjasama, dan hubungan yang kuat. Perubahan positif untuk mencapai kesetaraan gender dapat terwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Diulangi lagi lebih keras. Contoh stereotip gender di masyarakat kita, misalnya adanya pandangan bahwa mengurus anak adalah pekerjaan perempuan, tugas laki-laki adalah mencari nafkah, setinggi apapun pendidikan dan jabatan perempuan, dia tetap akan mengurus dapur. Itu beberapa stereotip gender yang menurut kelompok. Kalau tidak, terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya anggota 3 orang, Billy, Dion, dan Era. Baik, saya akan membacakan diskusi saya. Siapa yang menghendaki supaya manusia atau laki-laki tidak seorang diri? Tanya mengapa? 2. Siapa yang menjadi penolong bagi laki-laki? 3. Lihat ayat 23, apakah ini membuat derajat atau menganggap yang satu lebih dari yang lain? 4. Apakah yang dimaksud dengan penolong yang ada menurut pendapat khusus gereja Katolik? Inilah diskusi saya. 1. Buat diri yang menghendaki laki-laki tidak seorang diri tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong bagi dirinya yang berpadan dengan dia. Kejadian 22 ayat 18. 2. Yang menjadi penolong bagi laki-laki adalah perempuan. 3. Ayat 23 merupakan kemampuan yang sederajatan pria dan wanita. Inilah dia tulang dari tulaku dan daging dari dagingku. Kejadian 22 ayat 23. 4. Penolong yang berpadan menurut Khusus Gereja Katolik artinya yang memiliki kehidupan yang sama atau yang betul adalah manusia yang lain. Itu dari kelompok 3. Silakan kalau ada tanggapan. Ada lagi? Ya. Dalam katekismus mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Menjelaskan maksud pernyataan satu untuk yang lain adalah bahwa Allah sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain, sehingga saling melengkapi dalam kemuliaan dan kewanitaannya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi itu hasil diskusi kalian dengan dari 3 hal
Dari hasil diskusi itu, dari presentasi dan tanggapan yang diberikan oleh masing-masing kelompok, apa yang dapat disimpulkan? Kesetaraan laki-laki dan perempuan harus menjadi perjuangan bersama. Baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain dan memahami mana yang budaya dan yang mana kuadrat sebagai manusia. Kemudian laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah yang memiliki derajat yang sama. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi untuk menjadi teman hidup. Hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Kemudian yang terakhir, untuk menyatakan bahwa manusia sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan mereka itu dari tulang rusuk pria. Terima kasih atas kesimpulannya. Sekarang kita lihat bersama. Ketika melihat hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang perlu kita sadari adalah adanya keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi gerakan emansipasi perempuan untuk mengembalikan martabat perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan hak kehidupan yang sama dengan laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Seorang perempuan itu ciptaan Allah yang mulia, ciptaan Allah yang tertinggi, yang mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki, tidak dibeda-bedakan. Kalau kita lihat, Allah menciptakan Adam dan setelah itu menciptakan Hawa, tidak dipisahkan, tidak dikelompokkan ini Adam, ini Hawa. Dari Adam, Allah menciptakan Hawa dari bagian yang sama, jadi bukan sebagai pelengkap. Maka laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama, yang sederajat. Maka sesungguhnya tidak ada perbedaan status sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bukan pada segi sosial. Ada yang kenal? Benar. Kalau tidak kenal itu dipertanyakan problem belajar Pancasilanya. Kalau kita lihat bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Bahagia, senang. Mau lanjut lagi? Ada hal yang baru yang kalian dapat? Ada. Misalnya apa? Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi kesetaraan gender, ketidakadilan itu? Lagi, bisa tak? Apa? Hah? Perbedaan, mengetahui perbedaan antara budaya dan Perbedaan budaya dan yang mana budaya dan yang mana kuadrat. Ya. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu itu mana yang budaya dan mana yang kodrat. Kalau begitu, ada nggak manfaat materi hari ini tentang kesetaraan gender untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kehidupan kalian? Ada. Ada. Bisa dijelaskan? Bahwa perempuan yang bukannya tidak di dapur atau tidak yang mengurus anak, tapi perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ya, terima kasih.
kasih. Jadi perempuan memiliki hak yang sama. Dalam pelajaran hari ini ada kesulitan yang kalian hadapi. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah ada usulan? Baik itu tentang materi, metode, dan lain sebagainya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Untuk ini, Bapak persilakan kalian untuk browsing di internet atau mencari sumber lain tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Itu untuk hari ini, dan sebelum kita menutup pelajaran, Bapak minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa. Terima kasih sudah memimpin doa.